Salam, puji Tuhan. Kembali di dalam channel YouTube Eko Santoso, renungan iman yang membangun. Tema: sembuhkan hati, terima berkat. Kita berdoa dulu. Bapa, ini anakmu, berkati mampu menyerap firman dan kami mendapatkan berkat dari Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Di dalam Amsal 4 ayat 23 ya, sembuhkan hati, terima berkat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Ya. Kenapa hati itu luka, sakit, pahit? Karena kita gagal menjaga hati. Nah, kalau sudah hatinya pahit, dendam, sakit hati, iri hati, nah, untuk dapat terima berkat, kita harus sembuhkan dulu hatinya. Nah, hati itu sumber mata air, sumber berkat, sumber mujizat. Hati itu sumber kehidupan, sumber kekuatan. Nah, kalau di dalam Matius 5 ayat 8, orang yang hatinya bersih dapat melihat Tuhan. Jadi berarti harus hati kita itu betul-betul dibersihkan, disapu, dipel. Nah, kotoran apa di dalam hati kita? Tentu bukan kotoran debu, bukan kotoran daun kering. Nah, kotoran-kotoran yang ada di dalam hati yaitu keras hati, iri hati, pahit hati, sakit hati, luka hati, memar hati, sombong hati. Nah, itulah yang harus dicuci, disapu, dipel, dibersihkan, karena sudah terlanjur kotor. Oleh sebab itu, sembuhkan hati dan terimalah berkat. Nah, yang pertama di dalam Roma 8 ayat 9, bagaimana hati itu bersih? Tentu kita minta bantuan Roh Kudus untuk memampukan hati itu mengusir kepahitan, menyapu bersih sakit hati, iri hati, keras hati, sombong hati, luka hati, memar hati, disapu bersih oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu, terimalah Roh Kudus yang lembut itu untuk mengubah hatimu, memberkati hatimu, menyembuhkan hatimu, memulihkan hatimu, agar engkau mendapatkan berkat-berkat dari hati yang sehat, hati yang baik, hati yang mulia, hati yang benar, hati yang suci, hati yang bersih. Ya, tadi di dalam Matius 5 ayat 8 bisa melihat Tuhan. Nah, saya kembali baca di Amsal 4 ayat 23 tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, yang sudah sembuh jagalah, jangan sampai ada kotoran pahit, iri, sombong, dengki, memar hati, sakit hati, luka hati. Jaga, jangan sampai masuk lagi. Nah, cara menyembuhkan yang kedua selain minta bimbingan Roh Kudus yang membersihkan,
Roh Kudus memulai mengajarkan untuk kamu harus minta maaf. Kamu harus mengampuni. Kamu harus sabar. Kamu harus menerima kelemahan orang lain. Kamu harus berbagi. Kamu harus sedekah, menabur. Kamu harus memberi. Kamu harus rela berkorban. Kamu harus bisa jadi pahlawan. Itu Roh Kudus membimbing, mengajarin. Dan ketika Roh Kudus membimbing, mengajarin, nurut saja. Setia saja. Lakukan saja apa kata Roh Kudus. Mungkin ada perlawanan di pikiranmu, di dalam hatimu, yang hati yang belum mau disapu, mungkin agak keras itu kotorannya. Jadi harus dicongkel sedikit gitu, supaya hatinya tidak tercongkel, tapi kotorannya yang kecongkel. Sehingga betul-betul dengan lembut mau melakukan apa yang dikatakan Roh Kudus, yaitu tadi memaafkan, mengasihi, mengampuni, memberi, menabur, sedekah, menerima kekurangan orang lain, rela berkorban, jadi pahlawan. Itu renungan pagi ini. Biarlah saudara, Bapak, Ibu, dan kita semuanya boleh mendapatkan berkat dengan hati yang sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya semua katakan amin. Shalom.